Dulu biar teman-teman yang di belakang kelihatan semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi-visi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door, sekali lagi kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru, yang ada melanjutkan dan menyempurnakan.
saya yakin sekali lagi dengan konsistensi dan keberlanjutan ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada bis lansia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita ingin visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Ya. Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Indonesia Maju, Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diprediksi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solisa pada Jumat 10 November 2023. Menurut Solisa, dalam beberapa hasil survei pasangan Prabowo Gibran terbilang cukup kuat. Dalam hasil survei beberapa lembaga, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Oleh karena itu, ia memprediksi bahwa pasangan tersebut punya potensi cukup besar untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Solisa mengatakan kuatnya Prabowo Gibran disebabkan oleh keberhasilan pasangan tersebut dalam memasifkan sosialisasi kepada masyarakat.
Prabowo dinilai bisa meredam keraguan masyarakat terhadap Gibran yang cenderung masih berusia muda. Menurut Solisa, untuk bisa mewujudkan menang satu putaran, kubu Prabowo Gibran tetap perlu kerja keras. Solisa mengatakan butuh effort dan konsolidasi yang masif agar Prabowo Gibran bisa memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade yakin bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bisa menang dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan bahwa mustahil jika Prabowo Gibran bisa menang hanya dalam satu putaran saja. Hal itu disampaikan oleh Sahroni pada Jumat 10 November 2023 dalam diskusi virtual Poltreking. Sahroni yakin bahwa ratusan juta warga Indonesia punya pilihan masing-masing. Menggunakan keyakinan itu, Sahroni mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga bisa menang dalam satu putaran. Hal itu karena meskipun elektabilitas Anies Caimin kecil, namun selalu mengalami kenaikan. Sahroni kemudian memperingatkan jubir Gerindra bahwa kubunya tidak akan pernah bisa menang satu putaran. Sahroni mengatakan Pilpres 2024 harus diisi dengan peran gagasan dan juga program nasional yang ingin dikerjakan. Namun Sahroni kembali mengingatkan agar semua pihak harus bertarung secara adil dan profesional di pemilu 2024. Jika dalam simulasi putaran kedua, survei Poltreking menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul apabila bertemu head-to-head dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di putaran kedua. Prabowo Gibran bisa menang telak karena mendapatkan limpahan suara pendukung Ganjar Mahfud. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebutkan Prabowo Gibran meraih dukungan 55,8% responden, sementara Anies Caimin memperoleh suara 28,8%. Hanta pun angkat bicara perihal telaknya kemenangan Prabowo Gibran atas Anies Caimin ini. Berdasarkan temuan Poltreking, pemilih Ganjar Mahfud rupanya lebih cenderung mendukung Prabowo Gibran apabila jagoannya itu tak lolos ke putaran kedua. Pada simulasi dua nama tanpa Ganjar Mahfud, pemilih Ganjar terbukti lebih cenderung kepada Gibran dan Prabowo Subianto. Hanta menjelaskan pemilih Ganjar Mahfud mayoritas pindah ke Prabowo Gibran dengan angka 40,8%, sedangkan pemilih Ganjar Mahfud MD yang pindah ke Anies Caimin hanya 11,7%. Tingginya peralihan pemilih Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran lebih tinggi dibandingkan Anies Muhaimin. Adapun jumlah sampel dari survei Poltreking ini berjumlah 1.220 orang. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan oleh Poltreking secara tatap muka. Data survei ini diambil dalam rentang waktu 28 Oktober hingga 3 November 2023. Terkait pendanaan untuk survei ini, Poltreking mengklaim dana untuk melakukan rangkaian survei berasal dari internal mereka sendiri. Sementara itu, survei Poltreking juga memperlihatkan 30% suara pemilih Prabowo pada tahun 2019 pindah ke pasangan calon Anies Caimin. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda pada rilis surveinya yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023. Pemilih Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu, 30% memilih Anies Muhaimin. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya berhasil merebut suara Prabowo 9,6%. Responden yang tidak menjawab sebesar 4,2% untuk suara pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada 2019 banyak menyerahkan pilihan mereka kepada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun 27,2% suara pemilih Jokowi Amin pada 2019 memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Caimin hanya 19,2%. Sisanya sebanyak 6,4% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Survei ini diklaim memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Poltreking merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik di Indonesia. Hasil survei tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dalam jumpa pers virtual Jumat 10 November 2023.
Survei itu dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden. Margin of error survei tersebut lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei yang dilakukan oleh Poltreking itu diambil dalam rentang waktu 28 Oktober sampai 3 November 2023. Dalam survei tersebut, PDIP unggul menduduki posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 23%. PDIP mengalahkan Gerindra seusai kadernya yakni Gibran Rakabuming memilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gerindra sendiri menduduki posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 18,1%. Sementara posisi ketiga diisi oleh Golkar dengan elektabilitas 8,8%. Kemudian PKB di posisi keempat 8,4%, disusul Nasdem dengan elektabilitas 8,3%. Posisi ke-6 dalam survei itu diisi oleh PKS dengan elektabilitas 6,5%, Demokrat 5,1%, dan PAN 4,8%. Sementara itu posisi P3 yang ada di parlemen terancam tidak lolos ke DPR pada pemilu mendatang. Hal itu karena elektabilitas P3 hanya mencapai 3,2%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu biar teman-teman yang di belakang kelihatan semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi-visi dan program kita. Kita pastikan
Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door. Sekali lagi, kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada bis lansia, sudah ada kartu anak sehat. Nanti akan saya bocorkan terus. Kita ingin visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Ya. Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua,
sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Indonesia maju. Prabowo Gibran. Indonesia maju. Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diprediksi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solisa pada Jumat 10 November 2023. Menurut Solisa, dalam beberapa hasil survei pasangan Prabowo Gibran terbilang cukup kuat. Dalam hasil survei beberapa lembaga, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Oleh karena itu, ia memprediksi bahwa pasangan tersebut punya potensi cukup besar untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Solisa mengatakan kuatnya Prabowo Gibran disebabkan oleh keberhasilan pasangan tersebut dalam memasifkan sosialisasi kepada masyarakat. Prabowo dinilai bisa meredam keraguan masyarakat terhadap Gibran yang cenderung masih berusia muda. Menurut Solisa, untuk bisa mewujudkan menang satu putaran, kubu Prabowo Gibran tetap perlu kerja keras. Solisa mengatakan butuh effort dan konsolidasi yang masif agar Prabowo Gibran bisa memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade yakin bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming bisa menang dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan bahwa mustahil jika Prabowo Gibran bisa menang hanya dalam satu putaran saja. Hal itu disampaikan oleh Sahroni pada Jumat 10 November 2023 dalam diskusi virtual Poltreking. Sahroni yakin bahwa ratusan juta warga Indonesia punya pilihan masing-masing. Menggunakan keyakinan itu, Sahroni mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga bisa menang dalam satu putaran. Hal itu karena meskipun elektabilitas Anies Caimin kecil, namun selalu mengalami kenaikan. Sahroni kemudian memperingatkan jubir Gerindra bahwa kubunya tidak akan pernah bisa menang satu putaran. Sahroni mengatakan Pilpres 2024 harus diisi dengan peran gagasan dan juga program nasional yang ingin dikerjakan. Namun Sahroni kembali mengingatkan agar semua pihak harus bertarung secara adil dan profesional di pemilu 2024. Jika dalam simulasi putaran kedua, survei Poltreking menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul apabila bertemu head-to-head dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di putaran kedua. Prabowo Gibran bisa menang telak karena mendapatkan limpahan suara pendukung Ganjar Mahfud. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebutkan Prabowo Gibran meraih dukungan 55,8% responden, sementara Anies Caimin memperoleh suara 28,8%. Hanta pun angkat bicara perihal telaknya kemenangan Prabowo Gibran atas Anies Caimin ini. Berdasarkan temuan Poltreking, pemilih Ganjar Mahfud rupanya lebih cenderung mendukung Prabowo Gibran apabila jagoannya itu tak lolos ke putaran kedua. Pada simulasi dua nama tanpa Ganjar Mahfud, pemilih Ganjar terbukti lebih cenderung kepada Gibran dan Prabowo Subianto. Hanta menjelaskan pemilih Ganjar Mahfud mayoritas pindah ke Prabowo Gibran dengan angka 40,8%, sedangkan pemilih Ganjar Mahfud MD yang pindah ke Anies Caimin hanya 11,7%. Tingginya peralihan pemilih Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran lebih tinggi dibandingkan Anies Muhaimin. Adapun jumlah sampel dari survei Poltreking ini berjumlah 1.220 orang. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan oleh Poltreking secara tatap muka. Data survei ini diambil dalam rentang waktu 28 Oktober hingga 3 November 2023. Terkait pendanaan untuk survei ini, Poltreking mengklaim dana untuk melakukan rangkaian survei berasal dari internal mereka sendiri. Sementara itu, survei Poltreking juga memperlihatkan 30% suara pemilih Prabowo pada tahun 2019 pindah ke pasangan calon Anies Caimin. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda pada rilis surveinya yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023. Pemilih Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu, 30% memilih Anies Muhaimin.
Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya berhasil merebut suara Prabowo 9,6%. Responden yang tidak menjawab sebesar 4,2% untuk suara pemilih Joko Widodo Maruf Amin pada 2019 banyak menyerahkan pilihan mereka kepada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun 27,2% suara pemilih Jokowi Amin pada 2019 memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara Caimin hanya 19,2%. Sisanya sebanyak 6,4% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Survei ini diklaim memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Poltreking merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik di Indonesia. Hasil survei tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dalam jumpa pers virtual Jumat 10 November 2023. Survei itu dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden. Margin of error survei tersebut lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei yang dilakukan oleh Poltreking itu diambil dalam rentang waktu 28 Oktober sampai 3 November 2023. Dalam survei tersebut, PDIP unggul menduduki posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 23%. PDIP mengalahkan Gerindra selesai kadernya yakni Gibran Raka Buming memilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gerindra sendiri menduduki posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 18,1%. Sementara posisi ketiga diisi oleh Golkar dengan elektabilitas 8,8%. Kemudian PKB di posisi keempat 8,4%, disusul Nasdem dengan elektabilitas 8,3%. Posisi ke-6 dalam survei itu diisi oleh PKS dengan elektabilitas 6,5%, Demokrat 5,1%, dan PAN 4,8%. Sementara itu posisi P3 yang ada di parlemen terancam tidak lolos ke DPR pada pemilu mendatang. Hal itu karena elektabilitas P3 hanya mencapai 3,2%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu biar teman-teman yang di belakang kelihatan semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus
kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi-visi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door, sekali lagi kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dan
dana abadi pesantren, sudah ada bis lansia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita ingin visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Ya. Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diprediksi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solisa pada Jumat 10 November 2023. Menurut Solisa, dalam beberapa hasil survei pasangan Prabowo Gibran terbilang cukup kuat. Dalam hasil survei beberapa lembaga, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Oleh karena itu, ia memprediksi bahwa pasangan tersebut punya potensi cukup besar untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Solisa mengatakan kuatnya Prabowo Gibran disebabkan oleh keberhasilan pasangan tersebut dalam memasifkan sosialisasi kepada masyarakat. Prabowo dinilai bisa meredam keraguan masyarakat terhadap Gibran yang cenderung masih berusia muda. Menurut Solisa, untuk bisa mewujudkan menang satu putaran, kubu Prabowo Gibran tetap perlu kerja keras. Solisa mengatakan butuh effort dan konsolidasi yang masif agar Prabowo Gibran bisa memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade yakin bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming bisa menang dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan bahwa mustahil jika Prabowo Gibran bisa menang hanya dalam satu putaran saja. Hal itu disampaikan oleh Sahroni pada Jumat 10 November 2023 dalam diskusi virtual poltreking. Sahroni yakin bahwa ratusan juta warga Indonesia punya pilihan masing-masing. Menggunakan keyakinan itu, Sahroni mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga bisa menang dalam satu putaran. Hal itu karena meskipun elektabilitas Anies Caimin kecil, namun selalu mengalami kenaikan. Sahroni kemudian memperingatkan jubir Gerindra bahwa kubunya tidak akan pernah bisa menang satu putaran. Sahroni mengatakan Pilpres 2020